Shalom semua pemirsa All by Grace yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Tuhan mempertemukan kita kembali secara virtual. Kita bisa berjumpa dalam program All by Grace kali ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang di surga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, kuasa dan kasih-Mu, berkat-berkat-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami hingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semata-mata karena kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau ikuti program All by Grace kali ini. Mari Engkau yang tenang teduhkan hati pikiran kami dengan penuh dengan kerinduan. Kami mau datang padamu mengikuti acara ini dan kami boleh diberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh acara ini. Haleluya. Amin. Ya, seorang penyanyi rohani pernah suatu kali dalam ibadah dia menyampaikan kesaksian mengenai perubahan hidup yang pernah terjadi setelah ia percaya Tuhan Yesus. Tiba-tiba dia bertanya kepada seseorang yang dia kenal, yaitu tetangganya yang juga hadir di dalam ibadah tersebut. Pertanyaannya adalah, hidup saya sudah berubah luar biasa setelah saya percaya Tuhan Yesus. Benarkan tante? Karena ditanya, maka sang tetangga spontan berdiri dan menjawab, mana ada berubah. Semalam aja kalian masih bertengkar, pakai acara pecahin piring segala macam. Wah, mendengar jawaban sedemikian itu, ia pun tertunduk malu karena memang semalam dia baru bertengkar dengan istri sampai pecahkan piring dan tidak berani dia menyampaikan lebih lanjut kesaksiannya. Ya, jika seseorang sungguh telah berubah dalam hal karakter, perkataan, tingkah laku, hobi, gaya hidup, atau pergaulan, bahkan perekonomian dan sebagainya, seharusnya perubahan tersebut tidak mutlak harus diungkapkan melalui perkataan dirinya sendiri, seolah-olah dia sedang menggiring opini demi mendapat pengakuan pengukuhan sesama bahwa ia telah berubah. Perubahan hidup seseorang tidak cukup kuat jika sebatas hanya oleh pengakuan diri sendiri yang bersangkutan. Akan tetapi lebih kuat dan akurat jika perubahan hidupnya itu dapat memperoleh tanggapan, komentar, dan pengakuan orang lain. Setelah orang lain itu melihat, menilai, mengamati dengan cermat, memperbandingkan, lalu membuat kesimpulan yang memiliki dasar untuk pengakuan mereka. Jika seseorang telah mengalami perubahan hidup, sepatutnya lah perubahan hidupnya yang terjadi dapat dimanifestasikan dengan integritas nyata di dalam perbuatan, bukan hanya kata-kata. Semua orang pasti tidak suka terhadap orang yang hanya penuh idealisme tapi tanpa perbuatan nyata, atau orang yang hanya bisa berkata-kata namun tidak merealisasikan perkataannya itu di dalam tindakan, atau orang yang banyak berteori tapi tidak berpraktek, kata orang. Ya, perubahan hidup menuntut realita,
bukan sekedar kata-kata. Perubahan hidup merupakan pencerminan atau manifestasi dari hidup yang telah mengalami transformasi sebagai dampak dari kebenaran sejati yang mengandung kuasa ilahi, sehingga mampu menembusi segala pendirian dan prinsip diri yang harus dikoreksi. Perubahan hidup harus menjadi bukti integritas diri yang mengerti tugas pokok dan fungsi diri sebagai saksi yang Tuhan kehendaki. Perubahan hidup merupakan cara dan bentuk praktis untuk dapat meraih kehidupan yang dinamis, tidak egosentris, berbuah lebat, dan dapat memuliakan nama Tuhan. Ya, tema All by Grace kali ini adalah berubah. Adakan waktu bagi Tuhan, ku harus rela bayar harga, setia dan tunduk diri. Selalu rindu hadiratnya, mencari wajahnya, puji sembah beri dan layani dengan sepenuh hati. Hidupku tidak sama lagi, adakan waktu bagi Tuhan, ku harus rela bayar harga, setia dan tunduk diri. Selalu rindu hadiratnya, mencari wajahnya, puji sembah beri dan layani dengan sepenuh hati. Puji sembah beri dan layani dengan sepenuh hati. Berbicara tentang berubah, maka seharusnya lah kita senantiasa menyadarkan diri dan bertanya kepada diri sendiri, sudahkah saya mengalami perubahan hidup? Jika dengan jujur kata kita menyatakan diri sudah mengalami perubahan hidup, lalu perubahan hidup yang bagaimanakah telah kita alami? Apakah perubahan hidup demikian telah seturut apa yang Tuhan kehendaki atau Tuhan inginkan? Mari kita mendalami perubahan hidup dalam hal apa saja yang Tuhan kehendaki. Ya, kita harus mengalami perubahan hidup dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perubahan hidup dalam hal peningkatan menuju kehidupan yang lebih baik. Ya, dalam kehidupan nyata memang bisa ditemukan adanya sebagian anak Tuhan yang belum mengalami perubahan hidup secara nyata, sehingga kehidupan mereka masih tetap sama dengan kehidupan yang sebelum percaya Tuhan Yesus. Yang lebih tidak elok dan menyedihkan adalah mereka yang telah berubah lalu berubah balik kembali ke kehidupan lama, bahkan berubah menjadi yang lebih buruk dari kehidupan sebelum dia mengenal Tuhan. Ada yang sedemikian dan tentunya ini sangat disayangkan. Oleh karena itu, jangan heran jika kita menemukan ada anak Tuhan yang masih bersifat pemarah, emosional, pembohong, penipu, pencuri, perampok, saksi dusta, koruptor, bertengkar, sukanya berkelahi, berselingkuh, prostitusi, terikat obat terlarang, bahkan membunuh, bunuh diri, berkhianat, durhaka, memfitnah, dan lain sebagainya. Efesus pasal 4 ayat 20 hingga 29 berkata, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta,
dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dan orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, surat Paulus kepada jemaat Efesus juga ditujukan kepada engkau dan saya hari ini untuk menjadi acuan dan panduan agar perubahan hidup yang sungguh-sungguh menuju target menjadi ciptaan baru dengan cara menanggalkan manusia lama serta mengenakan manusia baru sebagai bukti kita telah mengalami perubahan hidup oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Memang harus diakui, perubahan hidup memerlukan proses dan waktu, dan tidaklah tepat jika kita menuntut perubahan hidup secara instan, secara kilat, apalagi secara spontan dapat berubah total. Kan sudah ada lagunya yang mengatakan sedikit demi sedikit, setiap hari, setiap waktu, Yesus merubahku. Ya, perubahan hidup jangan dipermasalahkan dengan waktu, tetapi proses untuk menuju perubahan harus menunjukkan adanya progres dan tidak stagnan atau macet, sehingga improvement atau peningkatan yang signifikan dapat teruji, terbukti, dan terlihat nyata. Dari surat Paulus di atas menunjukkan harapan dan panduan bagi perubahan hidup yang dalam proses dan progres untuk mencapai improvement atau peningkatan menuju suatu kehidupan yang lebih baik. Ayat 25 hingga 29 menjabarkan target untuk mencapai perubahan kehidupan yang lebih baik, antara lain buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Yang mencuri, jangan ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jika kita dapat mengaplikasikan 4 perubahan hidup yang minimal seperti yang tertulis di dalam surat Paulus tersebut di atas, maka perubahan hidup kita telah mengalami peningkatan menuju kepada kehidupan yang lebih baik dari kehidupan kita sebelumnya. Yang kedua, perubahan hidup dalam hal apa? Dalam hal ketaatan yang lebih kepada kehendak Tuhan. Perubahan hidup berikutnya yang dikehendaki Tuhan adalah ketaatan yang lebih lagi kepada kehendak Tuhan. Karena dalam realita, kebanyakan manusia cenderung mengikuti atau menaati kehendak diri atau kehendak manusia lainnya demi kepentingan diri sendiri. Dengan kata lain, taat karena ada maunya. Misalnya, taat kepada atasan, pasangan hidup, orang tua, anak, mentor, atau orang yang dinilai berkompeten, daripada harus menaati kehendak Tuhan karena Tuhan tidak kelihatan. Dalam hal ini, tidak berarti kita tidak menaati kehendak Tuhan, melainkan sekiranya kita telah taat kepada kehendak Tuhan selama ini, maka sebagai bukti dari perubahan hidup kita, tunjukkanlah ketaatan yang lebih lagi kepada kehendak Tuhan di dalam segala hal. Ya, berikut ini ada klasifikasi ketaatan seseorang
dapat ditentukan oleh beberapa alasan sebagai berikut. 1. Terpaksa taat karena dia berada di bawah otoritas. Entah otoritas itu menekan dia atau tidak. Namun sebagaimana orang bawahan, harus mau tidak mau, harus menaati atasan. Yang kedua adalah terpaksa taat karena ada kebutuhan. Ya karena ada kebutuhan yang apalagi yang sudah sangat penting, sangat mendesak. Maka disuruh lakukan apapun, ya mau tidak mau taat. Terpaksa taat karena ada kebutuhan. Yang ketiga, dia terpaksa taat karena menghindari resiko atau konsekuensi, ya, daripada punya pikiran sendiri, analisa atau jalan sendiri, cara sendiri, ya resiko nanti kalau nggak jadi bagaimana? Mendingan udahlah taat aja dah, bodoh-bodoh aja dah, taat aja. Itu namanya terpaksa taat karena takut ada konsekuensi, takut ada risiko. Yang keempat ialah berlagak taat atau palsu taatnya karena ingin menyenangkan atasan. Orang demikian itu digolongkan penjilat. Ya, yang kelima adalah bersedia taat karena ada maunya. Nah, ini sangat-sangat kalkulatif atau selalu pakai kalkulasi dulu, dan biasanya ada transaksional, ya, jadi untung rugi diperhitungkan. Yang keenam, ya, ikut-ikutan taat karena orang lain semua pada taat, ya mau nggak mau dia ikut taat. Yang ketujuh, bersedia taat karena ini dapat dimengerti, dapat dicerna, dapat diterima oleh nalar atau logika. Maka dia taat, dia bersedia. Ya, artinya kalau ya sesuatu yang tidak masuk ke dalam logika dia, tidak logis, ya nalarnya tidak bisa mencerna hal demikian, belum tentu dia mau taat, ya. Nah, ini yang lebih baik. Dan kedelapan adalah bersedia taat karena memiliki kepribadian atau karakter yang taat. Nah, ini bagus karena betul-betul dia adalah pribadi yang taat, maka dia taat. Ya, yang kesembilan adalah bersedia taat karena integritas dari hidup oleh iman kepada Tuhan. Ya, jadi karena punya iman kepada Tuhan, hidup oleh iman kepada Tuhan, maka secara integritas dia nyatakan ketaatan penuh karena dia beriman percaya Tuhan tidak pernah salah, dan kalau Tuhan sudah peruntukan bagi dia, ada atasan yang membawai dia, maka dia pun siap untuk menaati karena Tuhan tidak pernah salah pimpin dan imannya kepada Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Maka dia secara integritas, ya kalau dia percaya, dia beriman, dia buktikan, ya taat saja, ya. Dan yang ke-10 adalah bersedia taat karena mengerti posisi atau status dirinya adalah hanya sebagai hamba, ya. Ke-10 alasan demikian harusnya menjadi satu pertimbangan buat kita untuk kita koreksi diri. Dalam kenyataan, ketaatan kita kepada manusia maupun kepada kehendak Tuhan kebanyakan hanya masuk klasifikasi ke-1 sampai dengan ke-7 dari 10 alasan ketaatan seperti yang dijabarkan di atas tadi. Akan tetapi, ketika kita sungguh-sungguh telah mengalami perubahan hidup, ketaatan kita akan meningkat naik ke klasifikasi selanjutnya, yaitu yang ke-8 sampai dengan yang ke-10 sebagai pencerminan ketaatan yang lebih kepada kehendak Tuhan yang semakin dapat terbukti dan teruji. Karena telah mengalami perubahan hidup, maka kepribadian atau karakter yang taat semakin terbentuk, sehingga dapat menunjukkan integritas nyata bahwa kita adalah orang yang hidup oleh iman kepada Tuhan, dan kita sadar diri sebagai pribadi yang paham posisi hamba. Kita hanya hamba, maka kita perlu taat. Dengan demikian, ketaatan lebih kepada kehendak Tuhan bukan lagi karena terpaksa, dipaksa, atau memaksa diri, melainkan menjadi suatu pencerminan kepribadian yang hidupnya telah mengalami perubahan, meningkat kepada kehidupan yang lebih baik.
sekalipun kita telah dapat menunjukkan ketaatan lebih kepada kehendak Tuhan. Namun ketika kita mencermati teladan dari tokoh-tokoh Alkitab, maka kita menjadi sadar bahwa sesungguhnya kita masih sangat ketinggalan jauh dari mereka semua itu. Sebagai contoh, kita kemukakan saja beberapa tokoh sebagai berikut. Misalnya Abraham, atau selanjutnya dipanggil Abraham namanya. Ya, dalam Kejadian 12 ayat 1 hingga 4 mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya, ada satu ayat lagi dalam Ibrani pasal 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil berangkat ke negeri yang akan diterimanya dan menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, Anda coba belajar, lihat, cermati kehidupan daripada Abraham atau Abraham itu. Ya, jika engkau pada posisi seperti dia, apakah engkau bisa taat yang lebih lagi kepada kehendak Tuhan dengan cara seperti yang dia alami? Ya, Abraham harus tinggalkan rumah bapaknya, negerinya, sanak saudaranya, pergi kemana? Dia tidak tahu. Dia harus melalui satu proses dan dia harus progres, ya, mengalami improvement, peningkatan imannya untuk terus dekat-dekat mengiring Tuhan, ikuti pimpinan Tuhan. Ya, ini perjalanan iman. Dia tidak tahu kemana Tuhan pimpin, negeri yang Tuhan janjikan seperti apa, dan lain sebagainya. Berkat macam apa yang akan dia terima, dan sebagainya. Namun kita melihat pada akhirnya Abraham tetap dia menunjukkan bagaimana hidupnya telah mengalami satu peningkatan demi peningkatan. Ya, hidupnya berubah, terus berubah lebih lagi ke tingkat lebih tinggi, sehingga dia bisa menaati lebih lagi kepada kehendak Tuhan. Walaupun tidak mengerti, namun dia tetap taat dan taat. Ya, misalnya Maria lagi. Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Ya, ini peristiwa Natal. Biasa kita terus menceritakan atau kita membaca cerita dari Lukas pasal 1 ayat 26 hingga 38. Ya, saat ayat 38 Maria berkata, ya, aku ini hanya seorang hamba, jadilah padaku seperti yang kau katakan itu. Dia katakan demikian kepada malaikat. Dia mengerti dirinya walaupun dia seorang wanita perawan, namun rahimnya mau dipakai Tuhan, mau dipinjam Tuhan untuk melahirkan juru selamat. Ini suatu hal yang tidak mudah untuk taat seperti demikian. Namun dia menyadari posisi status diri hanya hamba. Dia katakan, aku hanya hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan apa yang engkau katakan. Ya, jadi suatu hari kita mesti belajar dari mereka yang sudah memberikan panutan atau teladan, mempunyai ketaatan lebih kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan yang sedemikian. Lalu bagaimana kita? Baru sedikit prestasi taat kepada kehendak Tuhan, lalu apakah kita boleh jadi kita belagu, kita sombong, kita rasa udah hebat dan lain sebagainya? Namun bagaimanapun, kita harus mempunyai tekad diri, penuntutan diri, dan harapan untuk dapat menaati kehendak Tuhan lebih lagi saat ini dan di masa depan nanti. Ya, jadi kita harus senantiasa berkata, Tuhan, dengan mataku tertuju kepadamu, kehendakmu aku mau taati.
maka Tuhan akan menolong kita dan kita akan menjadi orang yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, dan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Tuhan, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hal ketiga dari perubahan hidup yang kita alami ialah kita harus tunjukkan dalam hal mengasihi Tuhan dan sesama. Jika kita sudah mengalami perubahan hidup,
Tuhan menghendaki kita untuk menunjukkan perubahan hidup di dalam tindak perbuatan yang nyata dalam hal mengasihi Tuhan dan sesama. Adalah penting bagi kita untuk dapat mengerti konsep mengasihi yang sesungguhnya seperti yang Tuhan kehendaki. Prinsip dunia mengajarkan untuk mengasihi jika menguntungkan atau timbal balik. Prinsip ini jangan sampai diterapkan ketika kita mengasihi Tuhan. Tidak heran jika ditemukan orang-orang percaya yang menjadi kecewa dan tidak mau lagi mengasihi Tuhan hanya karena keinginan dan doanya belum dijawab Tuhan atau tidak terjawab sesuai dengan apa yang diharapkannya. Sangat tidak elok dan tidak baik jika kita mengasihi Tuhan dengan prinsip transaksional tersebut. Jika kita mau berbicara mengenai timbal balik, toh Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita melalui kematiannya di atas kayu salib, bukankah seharusnya kita selalu berusaha untuk membalas kasih Tuhan itu? Ya, seperti ayat 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 Anda baca sendiri. Mengalami perubahan hidup di dalam hal mengasihi Tuhan dan sesama harus dimulai dari perubahan sikap hati dan pikiran kita, karena ada tertulis di dalam Matius pasal 22 ayat 37 hingga 39, demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan menghendaki kita mengasihi bukan hanya sekedar perasaan saja atau di hati, tetapi mengasihi di dalam segala situasi dan kondisi. Nah, ini dia menyangkut sisi jiwa, serta harus didasari oleh pengenalan yang benar akan Tuhan. Ini berbicara tentang akal budi, sehingga kita dapat mengasihi Tuhan secara menyeluruh, secara utuh. Menarik jika kita membaca susunan hukum pertama, harus mengasihi Allah, dan barulah yang kedua, mengasihi manusia. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa jika kita tidak dapat mengasihi Tuhan dengan benar, maka kita pun tidak dapat mengasihi sesama dengan benar seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, bagi kita yang telah mengalami perubahan hidup, seharusnya semakin memahami dan semakin nyata dalam tindakan mengasihi Tuhan dan sesama manusia. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, mari kita lihat ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh mengasihi, baik mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama manusia. Ya, antara lain orang yang mengasihi, ciri-cirinya adalah ada ketaatan. Ya, dia akan taat. Ya, dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 23 berkata, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Jadi di mana ada cinta kasih, mengasihi, dia pasti ada ketaatan. Ciri yang kedua adalah di mana ada kasih, mau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, pasti ada yang bentuk melayani atau pelayanan. Ya, Yohanes 21 ayat 15 hingga 17, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku
Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi jika engkau berkata, engkau hidupnya sudah berubah, engkau sudah mengalami perubahan hidup yang nyata, ayo tunjukkan. Perubahan hidupmu itu harus nyata dalam hal mengasihi Tuhan. Nah, seperti yang kita baca tadi, setiap orang yang mau mengasihi, dia harus bersedia melayani. Ya, ada pelayanannya. Yesus menguji Simon Petrus, "Apakah engkau tetap mengasihi aku?" Ya, penafsir menyampaikan tafsirannya. 2 kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dia dengan istilah agape. "Apakah engkau mengasihi aku?" Dengan kasih yang tidak bersyarat. "Apakah engkau agape kepadaku?" Namun kedua kali pun itu dijawab oleh Simon Petrus, "Benar Tuhan, aku mengasihimu, tapi hanya dengan filio." Ini tingkat yang lebih rendah dari tingkat agape. Kasih agape ada tingkat yang tertinggi. Dia hanya mampu mengasihi Tuhan dengan tingkat filio. Ini adalah kasih yang transaksional, kasih yang bersyarat. Andai kata, umpama, ya sekiranya, ini kasih tidak memuaskan hati Tuhan. Namun bagaimanapun Tuhan berkata, "Kalau engkau mengasihi aku, biarinlah pakai video juga bolehlah. Hanya tingkat yang kedua dengan syarat terserah. Tapi yang penting buktikan engkau mengasihi aku, layani. Layani. Ya, gembalakanlah domba-dombaku." Dan ketiga kali Yesus bertanya kepadanya, menurut penafsir Alkitab berkata, Tuhan Yesus turunkan derajat atau kadar pertanyaan tentang kasih. Maka ketiga kali Tuhan Yesus bertanya padanya, "Simon Petrus, apakah engkau hanya bisa mengasihiku dengan kasih filio? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau filio terhadap aku?" Maka si Simon Petrus menjadi sedih. Karena dia bisa meraba dan merasakan hati Tuhan sangat-sangat sedih dan sangat-sangat dikecewakan. Tuhan tuntut kasih yang sempurna, kasih yang teratas, kasih yang tanpa syarat. Tapi seringkali kita hanya bisa mengasihi Tuhan dengan kasih yang pakai syarat. Andai kata, umpama, andai kata Tuhan memberkatiku, andai kata Tuhan menyembuhkanku, sekiranya Tuhan memberkatiku, sekiranya Tuhan buka jalan untukku, sekiranya Tuhan nyatakan keperbuatanmu yang ajaib menjawab doaku, maka aku mengasihi Tuhan. Ini pakai transaksi. Ya, ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Namun bagaimanapun Tuhan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Singkat kata, di mana ada kasih, di situ akan ada pelayanan. Engkau mengasihi suami, engkau mengasihi istri, engkau mengasihi anak, engkau mengasihi kakek nenek. Maukah engkau melayani mereka? Jadi jangan ada keluhan, jangan ada suatu sungut-sungut ketika kita melayani atau mengabdi. Ya, ini dia. Kalau hidup kita sudah berubah, di mana kita mengasihi, disitulah kita tunjukkan pengabdian, pelayanan kita. Ya, dan berikutnya, ciri orang yang mengasihi adalah dia bersedia berkorban, ada pengorbanan. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13 berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, "Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, itu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya
untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, ini adalah suatu tantangan buat kita yang berani berkata, hidupku sudah berubah, aku mau mengasihi. Di mana ada kasih, di situ harus dituntut ada kerelaan berkorban. Seberapa kita berkorban untuk yang kita kasih? Ya, belum lagi kita telah membaca ayat tadi. Tuhan Yesus mengasihi, maka dia rela korbankan yang terbaik, yaitu nyawanya. Dan bagaimana dengan kita? Kalau hidup kita berubah, korban sedikit, kita udah langsung protes, kita sudah menggerutu, dan kita udah rasa terlalu rugi. Mengasihi Tuhan harus demikian berkorban. Ya, bagaimana dengan pasangan hidup? Bagaimana dengan orang tua? Bagaimana kita terhadap anak cucu kita? Kalau kita mengasihi, bersediakah kita berkorban? Kita mengasihi perusahaan, bersediakah kita mengabdi, kita berkorban. Kalau kita mengasihi atasan kita, bersediakah kita berkorban? Mulai dari korban perasaan, korban waktu, korban segalanya. Kalau kita mengasihi, harus ditandai bahwa kita bersedia berkorban. Ya, demikian juga kalau seorang yang mengasihi, cirinya adalah di mana ada kasih, di situ uang pun akan keluar. Ya, jadi ada orang mengistilahkan cinta sejati tidak akan terbukti jikalau dia tidak menyentuh kocekmu. Artinya apa? Seorang yang mencintai, dia pasti akan merogoh kantong. Dia bersedia keluar biaya, uang, harta untuk pengorbanan, ya, untuk menyatakan cintanya. Seorang yang cinta mobil, seorang yang cinta handphone, seorang yang cinta sesuatu yang menurut dia, wah, sangat disukai. Maka sekalipun uangnya tidak cukup, dia akan berusaha, kalau perlu kerja keras, sampai kumpulkan uang. Semoga bisa membeli dan menebus, mendapatkan apa yang diidamkannya itu. Ya, Matius 6 ayat 21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebaliknya kalau kita baca terbalik, ialah kalau engkau punya hati di sana, engkau punya cinta di sana, maka hartamu juga akan bersedia di sana. Oleh karena itu, seorang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mencintai gereja Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan, dia pasti akan bersedia. Harta uangnya pun akan dikorbankan, memberi untuk hal-hal demikian yang menyatakan rasa cintanya itu. Demikian juga jika kita cinta kepada pasangan hidup, cinta mengasihi kepada sanak saudara kita, teman-teman kita, kita pun bersedia berkorban harta untuk menyatakan cinta kasih itu. Ya, yang berikutnya adalah di mana ada cinta, di situ pasti akan adakan waktu. Ya, tak pernah orang yang sedang pacaran, sedang jatuh cinta, tapi tidak ada waktu untuk bertemu, tidak ada waktu untuk menelpon, berkomunikasi. Ya, andai kata harus berkomunikasi pun, ya tidak akan hanya sekejap 2 menit, 1 menit, 3 menit. Ya, 3 jam pun dia ngobrol, itu masih rasa kayaknya terlalu pendek waktunya. Ya, saat mau tutup telepon aja masih saling-saling ngomong, kamu tutup dulu, saya tutup dulu, kamu tutup dulu, dan lain sebagainya. Ya, bahkan sampai orang tua ada yang agak sedikit marah karena mau pakai telepon, sampai harus batuk-batuk di belakang anak yang sedang pakai telepon. Ya, tapi sekarang zamannya lain. Zamannya sekarang pakai handphone, ya, pulsa habis tidak masalah. Yang penting ya menyatakan cinta kepada orang yang dicintai itu. Jadi dia bersedia adakan waktu. Seringkali ya dituntut, diminta lakukan sesuatu, tidak ada waktu. Tetapi ketemu orang yang dicintainya, menyuruh dia kerjakan sesuatu walaupun yang tidak masuk akal pun, dia rela korbankan waktu.
korbankan tenaga, ya. Jadi kita harus menguji diri kita sedemikian rupa, apakah kita sungguh-sungguh sudah mengalami perubahan hidup. Kalau sudahkah perubahan hidup kita itu dinyatakan dalam hal mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, tadi ciri-ciri orang yang mengasihi dapat kiranya menjadi bahan evaluasi dan introspeksi diri kita, sehingga dapat memastikan diri kita, sudahkah kita mengalami perubahan hidup yang ditandai dengan peningkatan kasih kepada Tuhan dan sesama. Ya, kita mohon pada Tuhan, Tuhan sentuh hatiku, ya, supaya aku bisa lebih mengerti bagaimana hidupku yang sudah berubah. Aku harus lebih lagi mengasihimu dan mengasihi sesama. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Ku tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Apa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Ya, dengan demikian, ya kita telah mendengarkan sedemikian jauh ulasan mengenai perubahan atau berubah. Sudahkah kita mengalami perubahan hidup? Jika sudah mengalami perubahan hidup dalam hal menuju pada kehidupan yang meningkat, yang lebih baik, sudahkah kita terbukti dan teruji nyata kita praktekkan? Sudahkah perubahan hidup kita betul-betul kita nyatakan dalam hal ketaatan yang lebih kepada Tuhan? Dan yang terakhir ialah kita belajar, kalau kita sungguh mengalami perubahan hidup, sudahkah perubahan hidup kita membawa kita kepada sikap yang lebih mengasihi Tuhan dengan kasih yang lebih dan mengasihi sesama dengan kasih yang lebih lagi dari segala yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Ya, karena itu kiranya Tuhan akan menolong kita sekalian supaya perubahan hidup yang Tuhan izinkan kita alami, kita buktikan, kita nyatakan melalui peningkatan hidup kita kepada kehidupan yang lebih baik, melalui ketaatan kita kepada kehendak Tuhan yang lebih lagi, dan melalui hati yang mengasihi lebih kepada Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa bersama-sama. Sempurnakan Tuhan apa yang kami telah saksikan dan kami dengarkan dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami bukan hanya secara verbal, perkataan kami berani mengaku, kami sudah diciptaan baru, kami sudah berubah, kami sudah mengalami perubahan hidup. Namun kami harus koreksi diri, kami harus evaluasi diri. Betul-betulkah kami sungguh sudah mengalami perubahan hidup karena kuasa yang ajaib telah terjadi dalam hidup kami sehubungan dengan kami percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Sudahkah kami menjadi ciptaan baru? Kalau iya demikian, maka yang lama harus sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang dulu tidak tercapai, sekarang kami akan usaha dengan maksimal dengan pertolongan Tuhan untuk bisa menggenapinya di hadapan Tuhan dengan kuasa dan kasih-Mu dan kemurahan-Mu, ya, supaya hidup kami boleh mengalami peningkatan ke level yang lebih tinggi. Kehidupan kami akan menjadi kehidupan yang lebih baik lagi karena hidup kami sudah berubah. Demikian pula Tuhan, ketaatan kami yang akan lebih lagi kepada kehendak Tuhan, dan kami juga akan menyatakan dalam tindakan nyata bahwa kami mau mengasihi Tuhan lebih-lebih lagi dari sebelum-sebelumnya. Dan kami juga akan mengasihi sama lebih-lebih lagi dari apa yang pernah kami lakukan sebelumnya. Supaya kami boleh membuktikan bahwa perubahan hidup sudah kami alami secara nyata. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan beracara, Engkau yang menyingkapkan kuasa dan pewahyuan-Mu lebih-lebih lagi sehingga kuasa firman-Mu akan terus menerobos seluruh sendi-sendi, seluruh hati kami sehingga kami boleh diubahkan supaya kami boleh makin hari makin menjadi orang yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, kita bersyukur Tuhan telah memimpin kita untuk ulasan hari ini mengenai perubahan hidup yang kita alami. Saatnya saya akan mendoakan untuk Anda dengan segala kebutuhan yang telah Anda gumulkan di hadapan Tuhan. Ya, ada orang yang telinga sebelah kanan sedang ada dengungan atau mendenging. Ya, ada juga yang mendengar suaranya seperti suara angin. Ada lagi yang mendengar suara dua-duanya stereo. Ada kebisingan terjadi di telingamu sudah 6 bulan. Ada yang 2 tahun. Ayo saat ini kita percaya, kita hentikan suara-suara bising itu
apapun yang terjadi di telingamu saat ini, semua denging-denging atau dengung-dengung sembuh dalam nama Yesus. Taruh jari telunjukmu di atas telinga yang ada masalah atau dua-duanya. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berhentikan suara bising di telinga, berhenti, tidak mendenging, tidak mendengung lagi, tidak ada lagi suara angin, suara deru, ombak, dan lain sebagainya. Di dalam nama Yesus, jadi sembuh. Berapa lama pun tidak masalah, Tuhan sembuhkan saat ini. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami terima kesembuhan. Haleluya. Amin. Ya. Untuk anakmu yang tidak bisa mendengar telinganya, dua-duanya, atau yang satu, saat ini kita berdoa, biar Tuhan buka telinga tuli. Taruh tanganmu, jari telunjukmu di atas telinga anakmu. Kalau dia bersamamu saat ini, dalam nama Yesus, kami perintahkan roh tuli keluar dalam nama Yesus. Telinga yang tertutup, tuli tidak mendengar saat ini, terbuka saat ini dalam nama Yesus. Jadi sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuli mendengar. Karena Yesus ajaib. Yesus menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, yang ada masalah dengan darah, apapun istilah kata dokter, saat ini engkau ada istilahnya, talasemia atau engkau sendiri tahu. Taruh dua tanganmu di atas dadamu. Tuhan yang ada bermasalah dengan masalah darah. Mari Tuhan, darah Yesus saat ini masuk ke dalam darahnya. Kuasa darah anak domba Allah Yesus saat ini, pulihkan darahnya. Bersihkan dari segala yang tidak layak, dari segala yang bisa mengancam nyawa. Di dalam nama Yesus, darahnya dipulihkan dan dia boleh sehat kembali. Terima mujizat dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Yesus sembuhkan. Haleluya. Buat Anda semua dengan segala persoalan, kerinduan, masalah, pergumulan hidup, taruh dua tanganmu di dadamu dan engkau nyatakan pada Tuhan Yesus. Mintakan kemurahan, kasih karunia Tuhan. Nyatakan mujizat dan pertolongan Tuhan saat ini. Kita berdoa mendukungmu. Saat kami berdoa, syafaat bagimu. Engkau ungkapkan hatimu dan arahkan hatimu kepada Yesus, nama yang ajaib. Tuhan yang tidak pernah berubah dan tidak pernah kewalahan. Dan dia senantiasa maha hadir, maha kuasa, maha sempurna adanya. Kita berdoa Tuhan, Engkau lihat semua yang tumpang tangan dengan segala pergumulan, masalah yang dihadapi, segala keperluan, kerinduan, segala himpitan hidup, segala persoalan. Oh Tuhan, saat ini aku berdoa Tuhan, satu persatu, baik soal jasmani, soal sakit penyakit, soal jiwani, soal perasaan, soal hati, demikian juga Tuhan, soal rohani, sudah hampir mau murtad, mau tinggalkan Tuhan. Oh Tuhan, mari saat ini Kau pulihkan mereka satu persatu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh hati dan terima mujizat saat ini, mari engkau bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, Engkau telah melakukan mujizat bagi kami. Kami dapat pertolongan, dapat jalan keluar. Saat ini juga kami telah dijamah Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat, jalan keluar. Haleluya. Amin. Dengan demikian Tuhan, kami akhiri
acara All by Grace kali ini, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus yang telah memulai, memimpin, menopang, menyertai, dan memberkati program All by Grace hingga hari ini. Tuhan telah berkati semua pemirsa yang telah dijamah, ditolong, yang telah mengalami kuasa kasih-Mu. Sangat banyak orang yang telah mengalami mujizat. Mari Tuhan Engkau terus memberkati program All by Grace ini. Nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan, dimuliakan, dan Injil Tuhan semakin diberitakan, dan kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan bagi umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan curahkan berkat-Mu bagi semua yang menyaksikan acara ini. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa yang melampaui segala akal akan senantiasa melingkupi semua pemirsa yang beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan nama Tuhan Yesus yang ajaib, untuk boleh mengalami banyak mujizat dan kuasa Tuhan kami terima, dan doa kami dijawab Tuhan. Itu akan menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami terima berkat ini, dan Roh Kudus akan senantiasa memberi pewahyuan dan kuasanya yang nyata dalam kehidupan kami, menjadi berkat dan memimpin, menyertai kami, mewarnai kehidupan kami mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Kami semua yang percaya dan terima berkat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Dengan demikian berakhir sudah program All by Grace kali ini. Jumpa kembali kita di Jumat mendatang 18.30 waktu Indonesia Barat. Shalom, Tuhan memberkati semua. Amin. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan ada di antara kita. God bless you. Sampai ketemu minggu depan.